Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari perkara yang buruk, terutama dari bala, dari malapetaka, dari wabah, termasuk wabah penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmat-Nya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari kita terlebih dulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan dengan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin ini, masuk ke hadis nomor 13. Ini hadis cukup panjang tapi sangat menarik, berkaitan dengan apa yang sering kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Ini panggilannya. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridhoi kepada beliau berdua. Berarti beliau berdua adalah Abdullah dan Umar bin Khattab. Keduanya, anak dan ayah, adalah sahabat daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahkan ini Abdullah bin Umar, atau sering juga disebut dengan panggilan Ibnu Umar, adalah sahabat Nabi, persisnya sahabat yang usianya jauh lebih muda. Karena ini Ibnu Umar sering dijadikan panggilan dengan sebutan ya gulam. Gulam itu anak ya, karena mudanya ini Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar itu terkenal sangat mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pernah wukuf di Padang Arafah, secara khusus di satu tempat yang tempat itu pernah digunakan oleh Nabi duduk saat wukuf di Padang Arafah. Itu Sayyidina Ibnu Umar duduk di situ. Rasulullah menyampaikan tentang doa iftitah, tentang keutamaan, yakni inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sayyidina Ibnu Umar pun membaca. Istilahnya mungkin kalau bahasa kita mungkin sangat fanatik, bagus, sangat mencontoh banget apa saja yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Umar yang wafatnya tahun 72, menurut riwayat lain 73 Hijriah. Gitu. Kalau dulu saya dengan Bapak, beliau juga selalu menyampaikan biar kita tahu ini kira-kira usianya berapa, dan muda atau tua, sahabat senior atau junior. Itu almarhum Bapak sering bilang ini wafatnya 72 atau 73 Hijriah. Karena dulu secara persis atau pasti tidak ditentukan. Kayak kita saja, orang tua kita dulu, bah lahir iraha, pokoknya mah ke Jepang datang ke Indonesia gitu persisnya nggak tahu. Misalnya Jepang datang tahun berapa, 42, tahun 42 berarti, padahal bisa jadi lebih sepuh.
Nah, ini Sayyidina Ibnu Umar berkata, aku pernah mendengar Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulu, Kanjeng Nabi bersabda, intolaqo. Intolaqo itu bertolak, sudah jadi bahasa kita. Maksud bertolak adalah berangkat, bepergian atau berjalan. Intolaqo bertolak, siapa? Salah satu nafarin, 3 orang. Mimman kana qablakum, mimman dari orang kana yang ada qablakum sebelum kamu. Maksudnya Nabi ingin bilang bahwa dulu ada 3 orang dari masa sebelum kamu. Baheula gitu. Dulu di mana ya sebelum kamu tuh sebelum siapa? Masa para sahabat. Dulu berarti Nabi sedang mengisahkan apa yang pernah terjadi di zaman dulu. Dulu ada 3 orang berangkat. Hatta awahumul mabitu, sehingga mereka itu bermalam atau sehingga mereka mendapati apa? Al-mabitu, tempat bermalam, ila gharin, ke satu gua. 3 orang ini kebetulan kemalaman, yang kemudian mengharuskan mereka bermalam. Kalau dalam rangkaian ibadah haji ada istilah mabit. Mabit. Kita juga mengenal ada kata baitun, artinya rumah, karena tempat di mana kita untuk tinggal bermalam-malam. Ini sengaja saya sampaikan supaya kita nih paham dikit-dikit bahasa Arab. Mabit. Mabit itu tempatnya, tempat untuk bermalam alias menginap. Hatta awahumul mabitu, sehingga mereka mendapati al mabitu, tempat menginap, ila gharin, ke satu gua. Fadakhaluhu, lantas mereka bertiga orang ini memasuki terhadap itu gua. Fan hadarat, lalu tiba-tiba menggelinding apa? Sokhrotun, yakni batu. Menggelindinglah batu besar. Satu batunya minal jabali, dari atas bukit. Mereka 3 orang ini sedang bermalam untuk tidur satu malam di itu gua. Tiba-tiba datang tuh batu besar menggelinding dari atas gunung. Fasaddat alaihim, lantas itu batu menutupi alaihim, atas mereka, al-ghara, halnya terhadap gua. Itu batu berarti besar, menutupi gua. Faqalu, maka 3 orang ini berkata, innahu la yunjikum min hadhi sakhrati, sesungguhnya la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Yunjikum, ada doa selamat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Kemudian ada wan najata minan najah, artinya selamat. Safinatun najah, ada tuh kitab titik bahtera keselamatan. Yunji, ya, artinya keselamatan atau menyelamatkan. Salah seorang dari 3 orang ini berkata, sesungguhnya la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu sekalian, min hadhi sakhrati, dari ini batu yang besar,
illa kecuali antad'ullaha, kamu sekalian berdoa kepada Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan menyebutkan kebaikan dari amal kalian. Oh, jadi yang dimaksud adalah kalau pengen selamat, ayo berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan kita alias amal solih. Inilah kemudian para bapak yang sering kita lakukan dalam sehari-hari itu yang disebut dengan tawassul. Apa tawassul? Ada al-wasilah, artinya perantara, di mana kita mohon kepada Allah dengan perantara, di antaranya menyebutkan amal yang telah kita lakukan. Contoh, ya Allah, dengan keberkahan atau dengan kebaikan amal yang telah aku lakukan, saya mohon ini dan itu. Contoh sholawat, saya sampaikan semuanya. Ada kelompok dalam Islam yang menolak sholawat nariyah. Saya sampaikan, saya sendiri senang dengan sholawat nariyah. Kenapa ada yang menolak? Ada titik besarnya di mana kenapa mereka menolak. Berbeda dengan sholawat munjiat. Sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha dan sebagainya. Sedangkan sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi. Di sini ada bihi, ada biha. Kalau kita bertawassul itu dengan amal sudah pasti sepakat. Kemudian kita juga bertawassul dengan zatnya atau keagungannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dalam salat nariyah, ya Allah, Allahumma sholli sholatan, ya Allah, sampaikanlah salawat, wasallim salaman, dan salam sejahtera, kamilatau, Allahumma sholli sholatan kamilah, ya Allah, sampaikanlah salawat yang sempurna, rahmat yang sempurna, wasallim salaman taman, dan salam sejahtera yang paripurna kepada siapa? Ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi, yang mana, tanhallu bihil uqadu, bisa menguraikan, bihi, dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Apa? Al uqadu, ikatan-ikatan. Diibaratkan kalau masalah itu dengan ikatan yang rumit. Artinya dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tawasul dengan keagungan Nabi, semoga masalah kita bisa terurai. Berarti tawasul dengan keagungan Kangjeng Nabi. Itu yang dipermasalahkan oleh mereka yang menolak tawasul dengan orang yang telah meninggal. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi kita. Dan itu pula kenapa ada yang menolak sholawat burdah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Saya sampaikan dua-duanya. Tapi saya sendiri melakukan tawasul kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Artinya apa ya Rabbi bil Mustafa? Ya Allah, dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih, anu kaselir bahasa Sundana ya. Kita mohon kepada Allah dengan keagungan Kangjeng Nabi. Mohon apa? Balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud cita-cita kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah apa saja dosa yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah zat yang luas kemuliaannya. Kita minta kepada siapa? Tetap kepada Allah, tapi dengan menyebutkan keagungan Kangjeng Nabi. Itu boleh, malah bagus. Seperti halnya kita juga bertawasul dengan amal. Nah, kalau salawat munjiat, kenapa tidak dipermasalahkan? Ternyata kalau salawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikanlah salawat kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan halnya salawat, tunjina yang bisa menyelamatkan kami, biha dengan itu salawat. Kalau salawat amal atau bukan? Amal atau bukan? Amal. Itulah yang menurut mereka yang tidak sepakat dengan tawasul kepada orang, menurut mereka boleh kalau dengan Tapi seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ahli hadis, seorang muhaddits, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wafat 2004. Itu juga salah satu guru almarhum ayah kami. Di dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah, kalau ada mereka yang tidak setuju dengan tawasul kepada orang yang telah meninggal, maka sampaikan bahwa ketika kita bertawasul kepada Kangjeng Nabi, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka hakikatnya itu juga tawasul berperantara dengan amal. Amal apa? Amal cinta kita kepada Kangjeng Nabi. Bisa jadi amal cinta kita kepada beliau, atau amal beliau kepada Allah Subhanahu. Tuh, itu titik tengahnya. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, jawabnya begitu. Nggak boleh tawasul dengan ini dan itu, atau kepada orang maksudnya. Ya, saya tawasul dengan amal. Amal apa? Amal cinta saya kepada beliau. Amal. Nah, yang akan dibahas di hadis ini, di mana ada 3 orang yang terkurung di dalam gua tertutup oleh batu yang besar. 3 orang ini mereka meminta kepada Allah dengan apa? Ya. Illa antad Allah Ta'ala bisolihi a'malikum, dengan menyebutkan amal-amal solih kalian, begitu. Artinya apa? Kita kalau misalnya doa Allahumma ausil taqabbal thawaba ma qara. Nah, bukan itu. Allahumma misalnya inni as'aluka bihaqqi suratil waqiah. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu bihaqqil waqiah, dengan haknya al-waqiah, antu yassiroli arzaqona, atau antu yassiroli rizki, agar engkau memudahkan bagiku rezekiku. Minta kepada Allah dengan perantara menyebutkan amal salih apa? Baca surah Al-Waqiah. Ya Allah, saya dengan salat sunat duha ini saya mohon kepadamu agar engkau berikan hamba rezeki. Jadi kita salat sunat duha juga sebenarnya adalah sarana kita minta kepada Allah. Makanya sering ada sebutan, yuk salat sunat duha biar rezeki lancar. Itu sebenarnya kita minta kepada Allah melalui wasilah, media, sarana, perantara, namanya salat sunat duha.
Jadi kalau ada yang berkata, sholat sunat duha mah karena Allah. Iya benar. Sholat sunat karena Allah. Tapi di situ kita boleh minta kepada Allah. Masih ingat bahwa di pertemuan hadis-hadis yang awal di babul ikhlas ini di kitab Riyadhus Shalihin saya pernah sampaikan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Yang paling tingginya tentu karena Allah, karena menuruti perintah Allah, atau karena iman dan karena cinta kepada Allah. Dia nggak mempermasalahkan apa yang saya dapat. Cek kurang mah gawe, saya mah karena bos aja lah, baik kepada saya, terserah bos mau ngasih saya berapa. Kira-kira begitu. Yang kedua, ada orang ikhlas tapi karena sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, ingin surga atau takut dimasukkan ke dalam neraka. Betul nggak? Itu urusan akhirat. Ada lagi, yang ketiga, yang paling rendah apa? Dia ikhlas, tapi karena sesuatu dunia yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Contohnya tadi sholat sunat duha, pengen dimudahkan rezeki. Boleh. Di doanya apa? Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku ada di atas langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika ada rezekiku di dalam perut bumi, keluarkan. Lah, apakah itu enggak minta rezeki ke Allah? Minta. Bahkan bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika, dengan haknya waktu duhamu, wa bahaika wa jamalika, dengan keagunganmu, dengan keindahanmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada orang yang ikhlasnya seperti tadi, ya nggak apa-apa, masih awam. Yang paling bagus adalah ikhlas level pertama tadi. Sehingga ingat, ada seorang musisi pernah menggubah satu lagu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya. Ada ya lagu itu, bagus isinya, walaupun lagu tapi ada hikmahnya. Dimana sindiran kalau surga dan neraka nggak ada, masih mau ibadah nggak sama Allah? Begitu ya. Karena memang ya kita masih awam mungkin sebagian kita, sehingga ibadahnya, kenapa kamu sholat? Saya pengen masuk surga. Boleh. Saya ingin sholat, kenapa? Takut dimasukkan ke dalam neraka. Boleh saja gitu. Cuma tadi levelnya masuk level yang 2 karena akhirat. Nah, kembali kepada kisah 3 orang tadi. Ayo berdoa, minta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh. Qala rajulun minhum, berkata salah seorang dari mereka, dari 3 orang itu, apa? Allahumma ya Allah, kana ada li, aku memiliki abawani, orang tua, ayah dan ibu, syaikhani, di mana duanya sudah sepuh. Kalau di Arab itu orang dipanggil syekh bisa karena keilmuannya, bisa karena sudah sepuh. Termasuk juga di kita ada panggilan beh, babeh. Padahal itu kalau kata almarhum bapak dari kata syaibatun, syaibah, kemudian dipelesetin jadi sebeh. Sebeh itu syaibatun artinya beruban. Beruban. Jadi kalau beh itu maksudnya apa? Orang yang sudah punya uban. Ya, memang orang tua rata-rata begitu, yang sudah lanjut usia memiliki uban. Tapi dalam satu riwayat hadis Nabi, kalau kita punya uban, bagusnya nggak usah dicabut, karena itu uban akan menjadi cahaya kita di surga. Maka biarkan saja.
Yang kedua, jadi peringatan buat kita bahwa usia kita ini sudah tidak muda lagi. Yang ketiga, bahwa kita diingatkan kita ini lemah dan sebentar lagi bisa jadi kita akan pulang. Kemana? Ya, pulang dari dunia menuju alam barzah dulu, meninggal namanya. Biarkan saja. Ya Allah, kata orang pertama, sesungguhnya saya ini punya orang tua yang sudah sepuh. Kabironi, dua-duanya ya sudah tua. Wa kuntu, dan aku la aghbiqu qablahuma ahlan, di mana saya ini tidaklah memberikan minum susu sebelum kepada keduanya. Artinya ini orang pertama bakti kepada orang tua, selalu mendahulukan orang tua, di antaranya dalam memberikan minuman susu sebelum kepada ahlan, keluarganya. Di sebelum ngasih kepada keluarganya, yakni anak, istri, ya. Wala malan, juga tidak harta. Artinya apa? Mau makanan, minuman, ngasih susu, juga harta itu tidak dulu dikasih kepada keluarga, melainkan kepada kedua orang tua dulu. Masya Allah, bakti ini. Dan seorang istri nggak boleh nanya, Pak, ibu suami dulu atau saya dulu nih harusnya. Jangan banding-bandingin. Kalau kita si istri pengen punya anak yang solih, biarkan suaminya jadi anak yang solih dengan bakti kepada ibunya. Jangan banding-bandingin antara istri dan mertua. Gitu. Fana abi tolabus syajari yauman. Lalu pada suatu hari saya ini terlambat pulang. Kenapa? Karena saya sedang mencari asyajari yauman, sedang mencari kayu. Syajar itu secara bahasa pohon, tapi yang dimaksud adalah mencari kayu bakar. Yauman, pada satu hari. Falam aruh alaihima, dan falam aru alaihima hatta nama, tapi saya ini terlambat pulang hatta nama, sehingga keduanya ayah ibu saya ini terlelap tidur, ketiduran, nggak sempet ngasih apa? Susu. Biasa ngasih susu, ngaladenan, biasalah ngelayanin kita sebagai anak. Fahabaltu lahuma ghabuqahuma, dan saya kemudian memeras untuk keduanya apa? Susu, untuk untuk persediaan nanti. Fawajadtuhuma naimaini, sehingga karena saya dapatkan keduanya telah tidur, fakarihtu an uqidhuma, maka aku enggan untuk membangunkan keduanya. Karoha itu kan artinya benci, enggak mau lah saya kalau harus membangunkan keduanya. Saya enggak tega kalau mengganggu istirahat ayah dan ibu saya. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan, dan saya pun tidak memberikan dulu ini susu hasil perahan tadi untuk keluarga, aumal, ataupun mal di sini artinya hamba saya. Meskipun saya sudah peras itu susu, dan meskipun dua orang tua saya, ayah ibu saya sudah tidur, nggak saya kasih dulu ini susu kepada keluarga dan budak, nggak. Walaupun kan dia udah tidur, kasih aja dulu kepada
keluarga dan budaknya. Enggak. Kenapa? Khawatir itu ayah dan ibu kebangun. Ntar dia berdua minta minum susu. Masya Allah. Falabithtu. Lalu saya tunggu ya. Falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma. Lalu saya tunggu keduanya itu sampai biar mereka itu bangun. Ditungguin aja. Hatta barakal fajru, sampai apa? Sampai terbit fajar. Baru keduanya bangun. Ghabuqahuma. Akhirnya saya berikan air susu yang telah diperah tadi untuk ayah dan ibu. Padahal apa namanya? Wasibiyatu, lewat dikit. Wasibiyatu yatadaghawna inda qadamayya. Padahal sejak semalam itu anak-anak saya menangis. Pengen apa? Pengen susu. Gitu. Padahal padahal anak-anak saya itu nangis. Yatadaghawna inda qadamayya. Di mana mereka itu anak-anak saya itu ngelilingi kaki saya, Pak minta susu, nggak dikasih karena yang akan dikasih mau didahulukan adalah ayah ibunya. Fastaiqadha, lantas keduanya ayah dan ibu itu bangun. Fasyariba ghabuqahuma, lantas ayah dan ibu meminum terhadap itu air susu. Allahumma. Jadi orang pertama ini lagi curhat kepada temannya, pada dua orang. Tuh saya tuh dulu punya orang tua begitu. Akhirnya baru dia berdoa, Allahumma ya Allah, in kuntu, jika apa yang telah aku kerjakan, fa'altu dzalika, yang aku kerjakan itu ibtigha'a wajhika, jika yang saya perbuat seperti itu karena mengharapkan ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhis sakhrati, maka geserkanlah ini batu besar yang menutupi gua. Ya Allah, geser batu yang menutupi gua ini ya Allah, dengan amal baik tadi. Kalau itu ternyata amal yang aku kerjakan adalah murni karena engkau. Karena yang tahu diterima atau tidaknya satu amal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Lantas bergeserlah sedikit batu itu, tetapi la yastati'unal khuruja minhu, mereka bertiga belum mampu, belum bisa juga keluar dari itu gua karena bergesernya itu batu nggak besar. Berarti orang pertama bertawasul dengan amal baik berupa baktinya kepada kedua orang tua. Bergeser nggak batunya? Bergeser dikit. Qala al-akharu, berkata orang yang lain. Berarti dari tiga baru satu, kemudian orang kedua. Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, sesungguhnya saya memiliki seorang ibnatu ammin, anak perempuan paman saya, alias saudara misan, saudara sepupu. Ya Allah, saya punya saudara sepupu. Dia itu perempuan. Kana tahabban nasi ilayya, di mana dia itu sangat cinta ya, kepadaku. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain,
kuntu uhibbuha. Dalam riwayat lain, aku sangat mencintainya. Cinta dengan saudara sepupu. Boleh nggak nikah dengan saudara sepupu? Boleh. Ya cuma keterlaluan aja kayak nggak ada lagi gitu ya. Aku sangat cinta kepadanya. Dalam riwayat lain, ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Sebagaimana lazimnya orang laki-laki mencintai orang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha. Lantas aku bermaksud, saya ingin ala nafsi, atas diri si saudara sepupu perempuan saya itu, untuk apa? Berzina. Jadi di sini fa'aradtuha, maka aku ingin dengannya, ala nafsi, atas dirinya, maksudnya saya pengen melakukan zina dengan si itu perempuan. Famtana'at minni, tapi walaupun ada keinginan untuk berzina, tetapi dia si perempuan itu selalu menolaknya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai berselang beberapa tahun kemudian, di mana ia pernah tertimpa dengan satu kesulitan. Fajaatni, lantas karena dalam kondisi sulit itu perempuan datang kepadaku. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin, dan aku memberinya 100 berapa ini? Wa mi'ata dinarin, memberikan 100 isrina wa mi'ata dinarin, 120 dinar, mata uang emas, dinar ya. Ala antu khalliya baini wa baina nafsiha. Dan saat itu kondisinya sepi, dan dia si perempuan itu sanggup mau menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apapun gitu. Apa saja bebas katanya, kata si perempuan. Si perempuan ini merelakan karena merasa sudah diberikan uang berapa? 120 dinar. Fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Gitu. Dan dia si perempuan itu sanggup menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apa saja oleh saya, kata seorang kedua, kapan saja saya menginginkannya gitu. Dalam riwayat lain, falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah. Dalam riwayat yang lain, ketika aku duduk berada di antara kakinya, ya udah mau melakukan zina lah. Qalat, si perempuan itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Udah mau melakukan apa yang akan direncanakan tadi, tiba si perempuan itu berkata, bertakwalah kamu kepada Allah. Gitu. Wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Dan janganlah kamu sobekkan ya keperawananku kecuali dengan jalan yang benar. Maksudnya dengan jalan menikah. Dalam kondisi begitu si perempuan ngingetin begitu. Takut kamu sama Allah, bertakwalah sama Allah. Janganlah kamu ambil keperawananku melainkan dengan cara yang benar, yakni dengan cara akad pernikahan. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Kemudian saya meninggalkan, kata orang kedua itu, saya tinggalkan itu si perempuan, padahal si perempuan itu adalah seseorang yang sangat saya cintai, dan saya relakan emas uang 120 dinar yang aku berikan kepadanya. Saya relakan deh, nggak saya tuntut, biarin aja.
Ini dianggap oleh orang kedua sebagai amal, di mana dia hampir saja berzina tapi dia tidak jadi. Ditambah dia sudah menolong wanita tersebut dengan memberikan uang berapa? 120 dinar. Dia minta kepada Allah dengan amal, itu amal. Dia bertawasul dengan amal barusan, amal menghindari zina. Yang keduanya apa? Bersedekah 120 uang dinar. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, jika yang dulu aku kerjakan itu ibtigha'a wajhika, karena mencari ridhamu. Wajhi di sini ridha. Fafruj anna ma nahnu fihi, maka saya mohon kepadamu agar engkau menggeserkan batu besar yang menutupi gua ini. Fan farajatis sakhratu, lantas bergeserlah itu batu. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha, cuma itu mereka belum bisa keluar dari gua. Kenapa? Masih sempit. Berarti doa orang kedua diijabah enggak? Diijabah. Ya. Bertawasul dengan amal, di mana amal menghindari zina dan bersedekah. Wa qala tsalitsu, dan berkata orang yang ketiga, Allahumma stajartu. Ya Allah, istajartu, saya pernah mempekerjakan ujaro'a, beberapa karyawan. Ujroh itu kan artinya upah. Ini maksudnya orang yang diupahi alias karyawan, alias pegawai. Ya Allah, saya mempekerjakan beberapa pegawai. Wa ataituhum, di terjemahan ini nggak selesai karena terbatas ini kertas. Ya Allah, saya pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Wa ataituhum ajrahum, dan saya berikan gaji mereka. Semuanya saya tunaikan, gaji hak mereka masing-masing saya tunaikan. Ghairu rajulin wahidin, kecuali ada seorang pegawai laki-laki, taroka, ia meninggalkan alladzi lahu, yang menjadi hak dia. Wadahaba, dan dia pergi, nggak mau ngambil gajinya dulu. Ntar aja deh, saya gajinya honornya ntar aja. Nggak diambil tuh, atau belum diambil tuh gajinya. Fasammartu, samar artinya buah. Fasammartu, maka aku buah-buahkan. Maksudnya apa? Fasammartu, kemudian aku kembangkan ajrahu, gaji dia. Artinya gaji dia saya kembangkan lagi jadi modal untuk supaya dapat untungnya gede lagi. Bahasa Sundana digolangkeun deui, kira-kira begitu. Diinvestasikan lagi. Saya investasikan tuh gajinya. Hatta kathurat minhul amwalu, sampai itu gaji saya kembangkan itu menjadi harta-harta yang banyak. Misalnya kalau zaman sekarang standar gajinya 3 juta, itu 3 juta dikembangkan lagi, diinvestkan lagi, berkembang jadi banyak. Faja'ani, lantas datang orang yang belum mengambil honor tadi kepadaku. Ba'da hinin, setelah beberapa waktu. Mungkin beberapa waktu ini lama. Kalau setahun 3 juta kali 12, 36 juta. Udah gaji itu dikumpulkan jadi banyak, ditambah diinvestasikan. Faqala, lantas ia berkata, ya Abdallah, hamba Allah. Karyawan ngomong kepada bos yang orang ketiga terkurung tadi.
Ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi, tunaikanlah ilayya kepadaku. Mana? Coba. Ajri, honorku, gajiku yang dulu belum saya ambil. Fakultu, lantas orang ketiga yang tadi sedang berdoa, yang punya karyawan itu berkata, kullu ma taro, semua apa yang kamu lihat, min ajrika adalah hasil daripada gajimu dulu. Minal ibil, tuh ada unta. Wal bakor, tuh ada sapi. Wal ghanam, ada kambing. Warroqiqi, bahkan itu tuh ada budak hamba sahaya, karena dulu diperjualbelikan. Itu tuh milik kamu. Hasil dari apa? Gaji kamu yang belum kamu ambil dan saya kembangkan jadi banyak harta. Faqala, kata si pegawai yang baru ngambil honor tadi, ya Abdallah, wahai hamba Allah, la tastahzi, janganlah kamu mempermainkan saya. Jangan bercanda deh. Disangkanya bercanda. Masa honor begitu gede banyak? Saya cuma karyawan biasa. La tastahzi bi, janganlah Anda mempermainkan saya. Fakultu, lantas kata si tuannya itu, si bosnya, la astahzi'u bika, saya tidak sedang mempermainkan kamu. Fa akhadahu, lantas dia pun mengambil kullau, semuanya itu. Ada sapi, ada unta, ada kambing, dan bahkan ada hamba saya. Diambil semua itu. Fastaqahu, ya. Dan tidak meninggalkannya, fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, dan ia tidak meninggalkan satu pun. Artinya semuanya diboyong, diambil. Allahumma, dia doa, ya Allah, in kuntu fa'altu, jika apa yang telah aku lakukan itu, ya, dzalika, hal tersebut, ibtigha'a wajhika, dalam rangka mencari ridhomu, fafruj anna ma nahnu fi, maka geserkanlah apa yang menutupi kami. Fanfarajatis sakhratu, lantas bergeserlah batu tersebut. Fakharaju, maka semuanya bisa keluar. Yamshuna, berjalan, airnya bisa keluar. Tuh, wasilah apa? 3 doa yang mana dipanjatkan oleh 3 orang tersebut dengan masing-masing amal soleh yang telah disampaikan. Jadi kalau begitu, kita boleh nggak bertawasul dengan amal? Sepakat para ulama membolehkan. Kalaupun dengan orang tadi, seperti kita tawasul dengan Tuan Syekh, ya, boleh gitu ya, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun ada yang kontra, sampaikan itu juga dengan amal. Amal apa? Amal cinta kita kepada beliau, atau amal beliau itu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham wa ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafil bala, ya Allah, dan sebagainya. Itu boleh karena jelas, ya Allah, dengan haknya Al-Fatihah, dengan kemukjizatan Al-Fatihah, dan dengan rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, wahai Allah yang menghilangkan kesusahan dan sebagainya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Itu terjemahan Allahumma bihaqqil Fatihah. Adapun salawat Badar, itu tawasul kepada pejuang-pejuang ahli Badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu salawat dulu. Baru tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah, dengan ahlul badar. Boleh, boleh. Ya, dengan mana di mana beliau-beliau ahli badar itu adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan itu adalah para kekasih Allah. Sehingga kita juga berdoa, Allahumma inna natawassalu bijahi nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatil auliya wasyuhada wassolihin. Tuh. Dan juga dengan apa, kemuliaan para kekasih Allah, wali-wali Allah, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh, antutsabbit imanana, agar engkau tetapkan langkah kami, iman kami, kemudian angkat kesusah kami, mudahkan kami dalam urusan fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi boleh. Kalaupun ada yang kontra, saya sampaikan begini, silakan yang kontra bisa toleransi, gitu. Jadi kenapa saya sampaikan begini? Siapa tahu yang mendengar hal ini ada yang kontra dengan tadi tuh qasidah burda, apa tadi, sholawat badar, termasuk juga sholawat nariyah. Saya sampaikan yang ini juga karena amal, sehingga Anda yang kontra, Anda yang tidak setuju, tahu, oh ini ada dalilnya, hormati orang yang melakukan itu. Jadi biar kita ini saling menghormati satu sama lain, nggak usah saling ribut. Yang mau silakan, nggak juga nggak apa-apa. Begitu juga dengan kita doa tahlil, kita itu mendoakan ahli kubur. Ya Allah, Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah thawaba ma qara'nahu, ganjaran apa yang telah kami baca, minal Qur'anil Karim, daripada bacaan Al-Qur'an seperti Yasin, Fatihah, Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, Al-Baqarah, dan lain-lainnya. Wa ma halalna, dan apa yang kami baca tahlil, wa ma sabbahna, tasbih kami, wa ma sallaina, salawat kami, hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah, ila, kepada siapa? Kita sampaikan. Boleh. Bapak beres baca Al-Quran, sadaqallahul azim, nggak bisa doa pakai bahasa Arab, ya Allah sampaikanlah ganjaran ini untuk almarhum bapak saya, diisolkan ya. Sampai pahala kita minta sama Allah agar ganjaran ini disampaikan. Atau juga kita, ya Allah saya mohon dengan ganjaran atau dengan amal bacaan Quran ini, saya mohon agar engkau ampuni dosa orang tua saya. Boleh tidak? Boleh. Inilah kenapa hadis ini ada pada bab ikhlas, karena seperti di awal tadi bahwa ada orang yang beramal, dia ikhlas karena Allah, dengan dimana dia itu minta urusan dunia. Sehingga tadi di level yang mana? Kalau di level 1, 2, 3 1, 2 atau 3 kalau gitu? 3. Kan kalau level 1 benar-benar mutlak karena cinta kepada Allah, karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, taat. Yang kedua karena urusan akhirat, takut masuk neraka dan pengen masuk surga. Yang ketiga apa? Karena pengen perkara dunia, baca waqiah, pengen rezeki. Boleh, boleh. Orang Nabi bilang begitu. Tidak akan terkena kepakiran selamanya. Baca apa tadi? Misalnya sholat sunat duha biar rezeki. Boleh, boleh. Itu hadisnya ada. Di mana 3 orang ini juga berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Paham kira-kira Pak ya? Jadi ini juga termasuk ikhlas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah ngerti ya. Saya selalu upload ini, nanti paling juga siang sudah ada di YouTube, tinggal cari saja Gus Taki Riyadhus Shalihin, insyaallah ketemu ya. Termasuk rekaman-rekaman pengajian kita, sehingga sekali waktu lupa bisa dengarkan lagi kalau tidak sempat mencatat. Semoga ada manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qabri unta wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kekurangan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-faqir. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.